Perkenalkan, nama saya Faiz Tangriyadi, saya dari kelas Informatika 02. Saya dan dari Prodi Ilmu Komputer. Saya berkuliah di Universitas Amikom Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan arsitektur komputer. Apa sih itu arsitektur komputer? Untuk pengertian dasar, arsitektur komputer adalah spesifikasi yang mendefinisikan cara kerja sebuah sistem komputer, termasuk bagaimana unit-unit fungsionalnya saling terhubung dan berinteraksi. Untuk desainnya mencakup memori, CPU, dan perangkat I/O atau input-output. Mengapa penting mempelajari ini? Kita penting mempelajari ini karena kita perlu memahami evolusi teknologi yang membentuk dunia digital kita, dengan mengetahui dasar-dasar untuk informasi masa depan dan membantu memilih dan mendesain sistem yang efisien. Untuk generasi pertama, yaitu generasi tabung vakum, mempunyai beberapa ciri utama seperti menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama, ukuran sangat besar sebesar ruangan, mengonsumsi daya tinggi dan menghasilkan banyak panas, sangat lambat dan tidak andal. Untuk arsitekturnya mencakup konsep storage program komputer von Neumann dan pemisahan antara CPU, memori, dan input-output. Contoh komputer adalah NIAC, komputer elektronik tujuan umum pertama sebelum von Neumann, dan EDVSC, komputer pertama yang mengimplementasikan arsitektur komputer von Neumann. Untuk generasi kedua, yaitu dari 950 sampai 1960-an, yaitu transistor. Ciri utamanya adalah pengganti tabung vakum dengan transistor. Ukuran jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal. Konsumsi daya dan panas menurun drastis. Mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu Fortran dan CPIOL. Arsitektur dan konsep. Munculnya sistem operasi awal, penggunaan memori magnetik atau core memory. Mulai ada permusikan batch atau pemrosesan data dalam jumlah besar sekaligus, dan contoh komputernya adalah seperti pada gambar, yaitu IBM 7094, komputer komersial yang populer pada tahun itu. Untuk generasi ketiga, yaitu 1960 sampai 1970-an, yaitu Integrated Circuits atau IC. Ciri utamanya adalah penggunaan sirkuit terpadu IC ribuan transistor digabungkan dalam satu chip silikon. Ukuran semakin kecil, yaitu mini komputer, dan kinerja meningkat pesat. Biaya produksi menurun. Dan arsitektur dan konsep adalah arsitektur microprogramming, kontrol CPU melalui program mikro, peningkatan paralelisme atau beberapa operasi yang dilakukan secara bersamaan, dan munculnya konsep 9-line. Serta contoh komputernya mencakup IBM System 360, keluarga komputer pertama dengan arsitektur yang kompatibel. Generasi keempat 1970 sampai sekarang, yaitu dengan menggunakan microprosesor. Ciri utama, penggunaan microprosesor atau CPU dalam satu chip tunggal. Era komputer pribadi atau PC, laptop, dan smartphone. Peningkatan eksponensial dalam kinerja, hukum Moore. Arsitektur dan konsep seperti mencakup CIC, Complex Instruction Set Computer, dan RISC, Reduced Set Computer. Munculnya komputasi paralel, multicore, dan multithread pada sistem sekarang. Menggunakan arsitektur superscalar dan out of order execution. Contoh komputer adalah Intel 4004 mikroprosesor pertama, Intel x86 digunakan di sebagian besar PC, ARM digunakan sebagian besar perangkat seluler. Dan untuk conclusion atau kesimpulannya adalah perkembangan arsitektur komputer didorong oleh inovasi material, tabung, vakum, transistor, IC, sampai mikroprosesor. Setiap generasi membawa peningkatan signifikan dalam ukuran, kecepatan, dan efisiensi. Tren masa depan mengarah pada komputasi yang lebih cepat, efisien, dan meniru cara kerja alam. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.